Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Anwar, PP 1710933011. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang topik yang akan saya angkat, yaitu mengenai analisis penerapan program keselamatan kerja untuk peningkatan produktivitas kerja dengan pendekatan fault tree analysis. Nah, jadi di sini ada dua pokok bahasan yang bakal saya jelaskan, yaitu pada bab 2 dan bab 3. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke bab 2. Nah, jadi pada bab 2 itu kita hanya membahas tentang studi literatur. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Jadi langsung saja kita masuk ke penelitian yang pertama. Penelitian pertama yaitu oleh penelitian Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, penelitian ini diangkat karena maraknya kecelakaan pencemaran dan penyakit akibat kerja yang mengakibatkan pekerja mengalami cedera. Nah, hal ini dilakukan karena masih kurangnya kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Cedera yang dialami oleh pekerja akan berdampak negatif pada perusahaan ataupun pekerja itu sendiri. Nah, metode yang digunakan oleh penelitian Wahyuni ini adalah regresi linear sederhana untuk memperoleh nilai koefisien variabel bebas dan dilanjutkan dengan metode uji signifikansi, baik itu parsial dan secara simultan. Nah, penelitian kedua itu dilakukan oleh Dinia dan Nuji. Penelitian ini diangkat karena kurangnya kenyamanan dan tidak memadainya kondisi tata letak ruang unit rekam medis. Oleh karena itu, akan dilakukan perancangan ulang tata letak unit rekam medis dalam peningkatan produktivitas kerja di Rumah Sakit Paru Surabaya. Nah, penelitian Dini dan Nuji ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang keadaan di Rumah Sakit Paru Surabaya yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengukuran ruang dan dicatat dalam lembar observasi serta membagikan kuesioner kepada perekam medis mengenai penilaian rancangan ulang unit rekam medis di Rumah Sakit Surabaya. Nah, untuk penelitian ketiga itu dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2017. Penelitian ini diangkat karena banyaknya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di gudang bahan PT Mi. Akibatnya, produktivitas pekerja menurun yang akan merugikan perusahaan ataupun pekerja itu sendiri. Nah, pada penelitian Setiawan ini menggunakan metode penilaian sistem kerja dalam perancangan ulang stasiun kerja. Teknik pengambilan data dengan cara observasi langsung terhadap aspek ergonomi dan wawancara langsung. Adapun kesimpulan dari penelitian Wahyuni dan kawan-kawan, dapatkan hubungan yang signifikan antara implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi seperti uji simultan dengan distribusi F. Didapat bahwa F hitung itu bernilai 54,425, lebih besar dari F tabel yaitu 3,93. Artinya terbukti bahwa adanya pengaruh implementasi program K3 terhadap produktivitas pekerja. Pada kesimpulan penelitian Dini dan Uji tahun 2017 telah mampu merancang ulang tata letak ruang unit rekam medis sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja rekam medis. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner. Seluruh responden setuju adanya peningkatan produktivitas kerja akibat perancangan ulang tata letak ruang karena merasa lebih nyaman dan memadai dari sebelumnya. Nah, sedangkan pada penelitian Setiawan tahun 2017 itu telah mampu menerapkan ilmu ergonomi guna peningkatan produktivitas kerja pekerja gudang bahan PT Mi. Hal ini berdasarkan hasil kuesioner pekerja setelah dilakukan perbaikan. Maka dapat disimpulkan secara umum berdasarkan penelitian Dinia dan Nuji itu diperoleh bahwa adanya hubungan antara perancangan ulang tata letak ruang dengan produktivitas kerja. Pada penelitian Setiawan tahun 2017 diperoleh adanya hubungan antara penerapan ilmu ergonomi dengan produktivitas kerja. Sedangkan pada penelitian Wahyuni dan kawan-kawan tahun 2018 didapatkan hubungan yang signifikan antara implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas kerja dengan berbagai macam penyelesaian. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini, objek penelitian itu dilakukan pada perusahaan CV Pertama 7 yang berada di Jalan Tan Malaka, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Nah, untuk teknik pengumpulan data, itu kita masuk dulu ke sumber data. Nah, jadi data yang kita ambil itu adalah
terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, pada data primer kita mengambil data umum perusahaan, yaitu data CV Pertamax 7 tentang sejarah perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah data khusus perusahaan. Data ini meliputi jumlah kecelakaan kerja karyawan, jumlah jam kerja karyawan, jumlah jam hilang karyawan, dan yang terakhir adalah jenis-jenis kecelakaan kerja karyawan. Nah, yang kedua itu adalah data sekunder. Data ini terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Yang kedua, studi yang disiplin ilmu lainnya yang mendukung dan mempunyai hubungan dengan kasus yang diteliti. Nah, untuk metode pengumpulan data itu yang pertama itu adalah melakukan riset lapangan melalui metode interview dan metode observasi. Sedangkan yang kedua itu adalah riset kepustakaan, di mana penelitian ini akan mempelajari literatur-literatur berhubungan dengan permasalahan yang ada, seperti hubungan antara tingkat keselamatan kerja dengan produktivitas kerja. Untuk bagian pengolahan data itu yang pertama itu akan dihitung tingkat frekuensi kecelakaan kerja, yang kedua tingkat keparahan kecelakaan kerja, yang ketiga itu adalah menghitung nilai T selamat, dan yang keempat itu adalah hubungan produktivitas dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk analisis dilakukan pada metode kualitatif, deskriptif, dan kuantitatif, terdiri dari tingkat frekuensi cedera, tingkat keparahan cedera, nilai T selamat, fault tree analysis, dan pengukuran produktivitas kerja. Nah, pada bagian terakhir yaitu adalah penutup, itu merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang bakal diperoleh dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari untuk presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.